Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi dengan pembahasan di One Piece. Yap, di konten kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk ngebahas salah satu karakter yang menyimpan banyak misteri. Khususnya sih tentang sejauh mana kekuatan dia yang sebenarnya guys. Padahal nama dia aja udah dijuluki ya kan dengan sebutan ya gak main-main. Pendekar pedang terkuat di dunia. Ya, siapa lagi kalau bukan Draco Mihawk, si mata elang guys. Oke, jadi kita bakal ulik lebih jauh lagi nih karakter yang satu ini guys. Ya udahlah ya, langsung aja lah kita mulai ke pembahasannya. Let's go. Draco Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia. Mihawk juga dijuluki nih sebagai Takanomi no Mihoku guys, atau Hawkeye alias si mata elang. Sebelum dibubarkan, Mihawk merupakan satu dari ketujuh Shichibukai, sekumpulan bajak laut yang punya akses untuk bekerja sama dengan angkatan laut. Mihawk tinggal di Pulau Kuraigana, yang juga menjadi tempat Zoro untuk berlatih selama time skip. Meski dikenal sebagai bajak laut dengan kekuatan yang luar biasa dan disegani di seluruh dunia guys, cara Mihawk menjalani kehidupannya tuh sebagai bajak laut sangat berbeda dengan bajak laut kebanyakan. Karena dia gak mau tuh punya kru yang dia percaya, apalagi armada. Karena tujuan dia menjadi bajak laut bukanlah untuk menguasai harta sebanyak-banyaknya. Tujuan seorang Mihawk sebagai bajak laut hanyalah untuk bersenang-senang guys. Ya, bersenang-senang. Dia gak butuh kapal yang begitu besar untuk menerjang ganasnya lautan. Cukup kapal sederhana yang hanya membawa dirinya seorang diri, udah cukup guys untuknya. Simpelnya dia bajak laut introvert. Lebih suka menyendiri untuk berkelana daripada harus menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi bukan berarti dia gak punya temen juga loh ya, beda. Mihawk ini masih punya teman ngobrol, misalnya Shanks, yang juga diakui sebagai rivalnya guys. Mihawk dan Shanks dulu hobi banget bertarung berkali-kali di beberapa kesempatan. Sejak putusnya lengan Shanks, Mihawk ini menyebut dirinya sama sekali gak tertarik memulai pertarungan panjang mereka kembali. Dengan menunjukkan poster bounty, Mihawk dan Shanks pun menjadi akrab dan minum-minum setelahnya guys. Untuk sifatnya, ya Mihawk ini punya sifat yang dingin dan apatis lah ya, serta menyukai lawan yang kuat. Pertarungan melawan orang lemah bagi dia ya hanyalah permainan semata. Kita gak bakal lupa dong gimana sosok Zoro aja guys, dihadapi dengan pisau kecil yang biasa dia bawa. Tapi di luar itu sih, ya Mihawk masih punya kepedulian dalam hatinya. Contohnya aja bisa kita lihat nih dengan interaksi dia bersama Perona dan Zoro di pulau kediamannya guys. Pulau Kuraigana, Mihawk mengizinkan Perona untuk tinggal di kastil miliknya dan mau menjadi mentor Zoro juga. Ini pertanda kalau Mihawk ini bukanlah orang yang sepenuhnya menutup hati. Kecintaannya akan pertarungan, ya sama sekali gak usah dipertanyakan lah ya. Saat dimana Shichibukai resmi dibubarkan guys, Mihawk gak panik sama sekali. Melainkan dia senang lantaran akan lebih banyak musuh yang bisa menghiburnya. Oke, sekarang kita ulik sedikit nih soal gimana julukan yang melekat pada Mihawk. Pertama, pastinya bukan the strongest swordsman in the world, though. Perlu kalian ketahui guys, jauh sebelum era bajak laut meraih masa keemasannya, Mihawk udah dikenal sejak lama. Tentunya bukan sebagai bajak laut, melainkan sebagai pendekar pedang. Mihawk melakukan latihan yang gila sampai akhirnya mendapatkan kekuatan yang sepadan. Belum puas sampai di situ, Mihawk pun memulai kiprahnya nih dengan menantang semua pendekar pedang kuat guys. Dan hasilnya bisa kita ketahui, dia sukses mengalahkan mereka semua sampai akhirnya titel pendekar pedang terkuat pun disematkan kepada dirinya. Bener-bener ya, pokoknya gak ada yang bisa bikin Mihawk ditumbangkan lah. Selanjutnya ada julukan Hawkeye, yang berarti mata elang guys. Julukan ini diberikan kepada dia lantaran dia juga mempunyai indera penglihatan yang begitu tajam. Serangan cepat kayak peluru atau bahkan serangan Luffy sekalipun bisa dibaca dan tertangkis dengan mudah olehnya. Nah, kita ke poin menariknya guys, yaitu soal kekuatan. Pemberian julukan sebagai pendekar pedang terkuat di dunia jelas bukan isapan jempol semata guys. Fakta dia bisa menumbangkan setiap musuh yang ada, ya menandakan dia itu memang yang terbaik dari yang terbaik. Peta kekuatan Mihawk bagi aku sih kayak udah setara dengan Yonko sih sebenarnya guys. Dia bisa loh bersaing dengan seorang Shanks yang saat itu masih memiliki 2 lengan. Meskipun agak ambigu ya, semisal kita diberi pertanyaan lebih prime mana nih, Shanks sama yang sekarang atau dulu ketika masih punya 2 lengan. Ya, yang manapun jawabannya sih semua itu masih misteri gitu kan. Shanks dan Mihawk ini sama-sama belum diketahui kekuatan penuh mereka tuh kayak gimana guys. Tapi kalau Shanks yang seorang Yonko aja bisa disebut sebagai rivalnya Mihawk, ya udah menjadi pertanda lah kalau kekuatan mereka tuh ada di level yang sama.
Kekuatan utama seorang Mihawk itu kan adalah ilmu berpedang ya guys. Sekali tebas 2-3 pulau kayaknya sih ya bisa terlampaui lah. Kita bisa cek dan dicek aja lah dengan beberapa momen ketika dia tuh mengeluarkan sayatan pedangnya guys. Mulai dari kemunculan pertamanya di Akbarati, terus jangan lupakan juga nih satu armada besar milik bajak laut Dawn Creek dibikin rata sama dia. Armada Dawn Creek aja punya 50 kapal loh guys. Dan semuanya dihancurkan oleh Mihawk dengan mudah. Kemudian ada juga pertarungannya melawan Zoro di saat yang sama. Tapi itu menjadi kekalahan Zoro yang sempat diperlihatkan seberapa jauh kekuatan mereka. Di akhir pertarungan, Mihawk juga mengingat nih tekad dan nama Zoro. Di Arc Marineford, Mihawk ini jadi momok yang mengerikan guys. Sekalipun bagi Luffy sendiri, termasuk saat dia membelah sebuah gunung es raksasa. Terlebih, Mihawk itu kan memegang salah satu pedang terkuat di dunia kan. Pedang tersebut merupakan satu dari 12 pedang Saijo Owazamono, yaitu Kokito Yoru. Dengan pedang ini, potensi Mihawk itu sebagai sang ahli pedang makin tak terelakkan. Namun perlu dicatat guys, kalau Mihawk ini hanya mau menggunakan pedang Yoru ketika menghadapi lawan yang dia akui dan dia hormati. Semisal enggak ya cukup dengan pisau kecil bernama Kotagana aja yang akan dia pakai. Emang itu tadi belum menggambarkan lah ya secara penuh gimana kekuatan Mihawk yang sebenarnya. Karena kan, misalkan kita ibaratkan sebuah game nih, Mihawk ini belum menunjukkan ultimate-nya guys, yang bener-bener bisa menyampaikan sejauh mana nih kekuatan dia yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kita masih bisa ulik lagi kok berbagai macam teknik yang udah dia gunakan sepanjang pertarungan yang singkat tersebut guys. Dan kita bakal bahas satu-satu nih buat nge-refresh kita juga nih. Pertama, ada Kokuto Isen guys. Dengan teknik ini, Mihawk itu akan mengayunkan pedangnya guys untuk meluncurkan tebasan tak terlihat serta memotong objek apapun yang ada di hadapannya. Terlebih, jangkauan serangan tersebut sangatlah luas. Sampai-sampai bisa memotong kapal Dawn Creek menjadi 2 guys. Kedua, Stronger Slash. Lebih gokil dari teknik yang pertama tadi. Mihawk ini akan mengayunkan pedang Yoru ke arah bawah sampai menghasilkan gelombang tebasan yang besar dan juga jauh dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Ketiga, teknik bernama Chiyohao Zangeki. Teknik ini sempat digunakan oleh Mihawk di perang besar Marineford guys, ketika berhadapan dengan Luffy yang sedang menggunakan gear second-nya. Dengan gear second tadi, harusnya Luffy bisa punya kecepatan yang tinggi. Tapi, itu semua mampu diimbangi dengan teknik Chiyohao Zangeki ini guys. Selain itu, dari jarak yang jauh sekalipun, serangan tersebut tetap masih bisa dilancarkan. Kemudian teknik keempat guys, ada Kokuto Kogetsu. Mihawk akan menggesekkan Yoru dengan kecepatan tinggi secara beruntun guys, yang dapat menghasilkan beberapa gelombang pemotongan berukuran sedang untuk mengenai lawan dari jarak pendek hingga menengah. Dan yang kelima adalah Kokuto Arahoshi. Bisa dibilang ini menjadi serangan yang bersifat counter. Mihawk akan menunggu serangan lawan selanjutnya sambil mengambil ancang-ancang tuh dengan memegang Yoru menggunakan 2 tangan di atas punggungnya. Di mana serangan tersebut itu akan memberikan efek yang luar biasa cepat dan menyebabkan luka yang fatal bagi siapapun yang terkena. Gila semua kan ini. Ya sekali lagi itu masih belum kekuatan sepenuhnya guys. Serangan-serangan tadi itu masih diukur secara intens baik daya hancur maupun jangkauannya oleh Mihawk. Kemudian ada satu misteri dari Mihawk nih guys yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu soal nilai bounty-nya. Ya sampai konten ini dibuat ya, bounty Mihawk itu masih menjadi teka-teki. Tapi gak ada salahnya kan kalau ya kita mengira-ngira lah ya. Sebagai pendekar pedang terkuat nih, serta memiliki kekuatan yang bisa disetarakan dengan para Yonko, beberapa dari kita pasti mengira Mihawk itu pasti ya bisa lah punya nilai bounty yang fantastis. Itu bisa benar, bisa juga salah sih. Buat aku ya, nilai bounty Mihawk itu sepertinya gak bakal sebesar para Yonko juga sih. Ya kan karena pada dasarnya Mihawk adalah seorang Shichibukai. Dan semisal kalian perhatikan nih, terkecuali Kurohige, gak ada dari anggota Shichibukai memiliki nilai miliaran. Apakah berarti nilai bounty-nya deket sama nilai ratusan juta berry? Menurutku juga enggak sih. Mihawk itu ada satu level di atasnya lagi guys. Kalau aku bisa bilang mungkin di harga 2 miliaran berry atau ya sekitar itulah nilai bounty yang tepat untuk Mihawk. Kenapa nggak lebih tinggi dari itu semisal dia emang setara dengan Yonko? Gini guys. Ingat kan kalau kriteria bounty selain kekuatan, ya sejauh mana dia bisa mengancam pemerintah dunia. Mihawk itu kan nggak memiliki kru. Terlebih lagi dia juga nggak punya visi pasti ya kan dalam menjadi bajak laut. Lain halnya dengan para Yonko yang punya wilayah kekuasaan, punya armada laut yang besar, hingga berencana menguasai harta dan rahasia dunia terbesar sekalipun. Mihawk ini memang membahayakan, tapi agak sedikit bisa diabaikan lah ya. Kadang kan nggak terlalu mengancam. Makanya nih nilai 2 miliar berry tadi adalah ya nilai yang cukup ideal lah ya untuk menggambarkan sekuat apa Mihawk guys.
Tapi balik lagi lah ya, itu cuma perkiraan doang. Nyatanya bisa lebih kecil atau mungkin lebih besar. Ya udahlah ya, oke lah. Jadi kalau menurut kalian berapa nilai bounty Mihawk guys? Terakhir sebelum kita tutup konten ini, aku yakin banyak dari kalian yang sudah memperkirakan nih. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa, aku bakalan tetap sampein. Sangatlah mungkin untuk Mihawk menjadi musuh terkuat Zoro kelak. Menjadi guru Zoro itu bukan berarti menjadikan Mihawk setengah hati jika mereka bertemu lagi. Malah sebaliknya kan. Sedari awal Mihawk itu kan udah mengakui tekad dan potensi Zoro. Sehingga dengan diajarnya Zoro membuka kesempatan Zoro untuk menjadi lebih kuat lagi. Sampai suatu hari nanti dia bisa sebanding dengan Mihawk dan pertarungan sengit antar keduanya akan terjadi guys. Mihawk gak bakal segan-segan tuh untuk mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Kita tunggu banget lah ya momen ini. Oke guys, mungkin itu dulu aja yang bisa kita ulik dari karakter misterius yang satu ini nih. Nantikan terus pembahasan kita selanjutnya. So, see you again next time. Adios, saya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.